Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 2 ingin mempresentasikan analisis dan perancangan sistem antrian MBG berbasis web. Perkenalkan, nama saya Raudatul Badiah. Berikut rekan saya, Dede Atang, Fran Stefan, Audi Putwa, Abdul Aziz, dan Arif Rohman. Di sini kita akan mempresentasikan tentang analisis dan perancangan sistem antrian MBG berbasis web. Perancangan sistem informasi untuk mendukung program nasional makan bergizi gratis atau MBG di sekolah-sekolah, memastikan distribusi makanan yang transparan, efisien, dan teratur. Sebelumnya terima kasih dosen pengampu Ibu Reni Hairani, Eskom Mkom PhD Program Sistem Informasi. Latar belakang dan tujuan. Program MBG memerlukan manajemen distribusi yang ketat tanpa sistem yang mengatur alur. Potensi kerumunan, ketidakadilan, dan pemborosan waktu sangat mungkin terjadi. Pencatatan manual rentan kesalahan, kerusakan dokumen, dan manipulasi data. Digitalisasi berbasis web menjadi solusi mendesak. Tujuan utamanya yaitu menyajikan rancangan teknis komprehensif sistem antrian MBG, mencakup analisis kebutuhan, pemodelan UML, dan strategi pengujian sistem. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, setelah selanjutnya yaitu aktor dan kebutuhan fungsional. Itu ada tiga, yaitu ada siswa, tugas, dan admin. Subjek utama yang siswa ini subjek utama pelayanan, memerlukan akses mudah untuk mendapatkan nomor antrian tanpa prosedur berbelit. Kedua itu petugas, menjalankan operasional distribusi, memanggil antrean dan siswa yang telah menerima makanan. Yang tiga itu otoritas tertinggi, jadi mengelola database siswa dan memantau jalannya program secara keseluruhan. Selanjutnya itu use case diagramnya. Use case diagram memetakan hubungan antara aktor dan fungsi utama sistem. Ini di siswa yaitu fokus pada pengambilan antrean. Yang kedua di admin, dia memastikan ketersediaan data pendukung, dan petugas ini memiliki kendali atas jalannya antrean. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih untuk rekan saya atas penjelasannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang activity diagram. Activity diagram menggambarkan prosedur dari autentikasi hingga pembaruan status selesai. Nah, pada perancangan sistem antrian MBG ini terdapat 3 activity diagram, yaitu petugas, di mana petugas mulai terus input username dan password. Jika username valid, proses akan turun ke bawah tuh panggil antrian berikutnya. Tapi kalau tidak valid, petugas akan kembali menginputkan username dan passwordnya sampai berhasil. Nah, selanjutnya setelah panggil antrian berikutnya, jika antrian itu ada atau siswa hadir, maka validasi dan serahkan makanannya. Kalau misalkan tidak ada siswanya, maka panggil antrian berikutnya. Setelah itu update status selesai dan selesai. Selanjutnya ada activity diagram untuk aktor siswa. Dimulai dari masukin username dan password, masukkan username dan password. Jika valid, kembali akan diteruskan mengambil nomor antrian. Jika tidak, harus menginputkan kembali username dan password sampai selesai, sampai benar-benar masuk, diterima oleh sistem. Setelah ambil nomor antrian, tunggu panggilan, dan setelah itu makanan akan diserahkan, maka aktiviti diagram pada aktor siswa selesai. Selanjutnya ada admin. Sama dengan 2 aktor sebelumnya, admin juga memulai aktivitasnya yaitu dengan menginputkan username dan password. Jika tidak valid akan kembali memasukkan username dan password, tapi kalau valid dia berhak untuk mengelola data siswa yang terdiri dari input, edit, delete, dan simpan data. Nah, setelah semua proses itu baru selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sequence diagram.
Seperti yang kita ketahui sebelumnya, pada pada perancangan antrian MBG ini terdapat 3 aktor, yaitu siswa, petugas, dan admin. Sama halnya dengan activity diagram yang sudah digambarkan tadi di activity diagram, di sini juga ada proses-proses yang lebih detail lagi mengenai prosedur dari si antrian MBG ini. Dimulai dari siswa yang login, terus kalau misalkan tidak username passwordnya tidak valid, maka akan dikembalikan, akan muncul autentikasi bahwa proses itu harus diulangi lagi, diinputkan kembali username dan password sampai berhasil. Nah, selanjutnya adalah admin. Admin juga akan melakukan login, terus melakukan si web itu akan mengirimkan autentikasi admin sinkronusnya. Kalau misalkan sudah sesuai, maka akan ditampilkan dashboard. Kalau misalkan tidak, akan ditampilkan pesan kesalahan. Selanjutnya server akan mengecek datanya, terus database akan menerima kembali data itu valid atau tidak gitu. Terus selanjutnya adalah login dan ambil antrian. Setelah aktor-aktor tadi login, mereka baik si siswa dan petugas itu akan melakukan autentikasi apakah sesuai atau tidak username dan password yang diinputkan. Selanjutnya ada fase yang ketiga, login dan panggil antrian. Nah, setelah login dan password sesuai, maka siswa berhak untuk mengambil antrian, menunggu giliran dipanggil, dan si petugas akan memanggil nomor antrian siswa tersebut. Dan kalau misalkan tidak ada atau saat dipanggil, maka si petugas akan memanggil kembali nomor antrian selanjutnya, dan status yang tadi akan dibuat bahwa dia belum mengambil, seperti itu. Nah, mungkin kurang lebihnya sekuen diagram menunjukkan interaksi antar objek dengan detail waktu, mencakup pesan sinkronus untuk validasi login dan asinkronus untuk notifikasi suara panggilan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Akan kembali diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram. Kelas diagram adalah diagram UML yang menunjukkan struktur internal sistem dengan cara mengelompokkan data ke dalam kelas-kelas yang saling berhubungan. Nah, di sini ada siswa dengan atribut NIM dan nama dan metode ambil antrean. Setelah itu ada antrean, yaitu jembatan untuk penyimpanan status dan nomor urut. Setelah itu ada petugas dengan metode kontrol pelayanan. Setelah itu ada distribusi makanan, yaitu untuk mencatat waktu atau menu transaksi. Di sini ada diagram, contoh diagramnya ya. Misalnya admin ini bisa mengelola 2, siswa dan petugas. Misalnya admin mengelola siswa, lalu siswa kan di sini memiliki antrean, siswa mengambil antrean, lalu dikelola oleh petugas, setelah itu dikelola lagi oleh admin. Nah, setelah itu akan dibalikan lagi, antrean akan menghasilkan distribusi makanan. Setelah itu metode pengujian sistem. Metode pengujian sistem itu ada 3 ya. Yang pertama black box testing, yang kedua use accepted testing, yang ketiga performance testing. Untuk black box testing, dia fokus pada fungsional eksternal, menguji berbagai skenario input seperti login salah atau antrean ganda. Setelah itu use accepted testing, melibatkan pengguna akhir seperti siswa dan petugas dalam simulasi kondisi nyata untuk mengukur kepuasan dan kemudahan UI. Yang ketiga, performance testing, menguji ketahanan server terhadap beban traffic tinggi saat ratusan mahasiswa mengakses sistem secara simultan. Segitu saja dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan untuk slide 9. Yang pertama, keamanan integrasi dan integrasi. Pengujian keamanan, pencegahan serangan cyber seperti SQL injection dan cross-site scripting (XSS).
Integritas data penerimaan makanan harus terjamin 100% untuk menghadiri klaim ganda. Yang kedua, ada integrasi, memastikan antar muka web, logika server, dan database dapat berkomunikasi tanpa hambatan, meminimalisir bug saat operasional dan didokumentasikan sebagai bagian dari software quality assurance. Terima kasih kepada rekan saya atas penjelasannya. Melanjutkan presentasi kelompok ini yaitu kesimpulan dan saran dari keseluruhan analisis dan perancangan sistem antrian MBG berbasis web yang telah kelompok kami buat. Kami menarik kesimpulan bahwa sistem ini merupakan solusi yang sangat relevan untuk meningkatkan kualitas distribusi makanan di sekolah-sekolah. Beralihnya kita ke teknologi digital ini secara langsung mengeliminasi berbagai kelemahan sistem manual, seperti kerumunan dan ketidakadilan antrian yang sering terjadi. Selain itu, rancangan diagram UML komprehensif yang telah kami susun dipastikan akan sangat memudahkan tahapan implementasi teknis ke dalam coding nantinya. Integrasi yang jelas antara siswa, petugas, dan admin juga menunjukkan alur kerja operasional yang sinergis dan transparan. Pada akhirnya, semua data terekap secara otomatis. Ini memungkinkan sekolah maupun pihak terkait melakukan pemantauan real time dan menjaga akuntabilitas pabrik. Sebagai penutup, kami juga merumuskan beberapa saran untuk mengembangkan sistem ini di masa depan. Yang pertama yaitu penambahan integrasi biometrik seperti pengenalan wajah atau sidik jari agar verifikasi penerimaan makanan bisa lebih cepat. Penambahan notifikasi via WhatsApp untuk memberikan estimasi kapan siswa dipanggil. Yang ketiga, sistem ini harus diiringi dengan pelatihan petugas dan sosialisasi kepada siswa secara masif. Dan yang terakhir, data historis yang terkumpul nantinya bisa dimanfaatkan untuk mengevaluasi kualitas gizi yang dibagikan. Demikian penjelasan makalah rekayasa perangkat lunak dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saran dan daftar pusaka. Saran dari pengembangan ini yaitu integrasi biometrik atau face recognition atau sidik jari untuk verifikasi cepat, notifikasi via WhatsApp untuk estimasi waktu giliran, pelatihan petugas dan sosialisasi sistem secara masif. Manfaatkan data untuk evaluasi kualitas gizi. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.